Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Dwi Wahyu Saputro. Nomor Induk mahasiswa 2020-2089 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum de Jure terakreditasi LIPI nomor 740 AU P2MI LIPI /04/2016, PISSN 1410/5632, EISSN 2570/8851. Pendahuluan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi atau materi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan kultur atau budaya hukum melalui berbagai upaya. Dalam upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian, dan bermanfaat hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi kebutuhan tetapi telah menjadi keharusan. Peningkatan pengetahuan dan kesederhanaan masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di hadapan sidang pengadilan semakin mengingat, sehingga cara, prosedur, dan mekanisme yang ada terkesan tidak efisien dan tidak lagi logis. Pengadilan bukan hanya untuk independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan keadilan kepada semua lapisan masyarakat. Sengketa yang ada dalam masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat 4 dan Pasal 4 Ayat 2, masyarakat adanya asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam sistem hukum di Indonesia? Hasil penelitian dan pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4 disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana dalam praktiknya hanya dimaknai sebatas masyarakat administrasi belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan atau jaminan keadilan di dalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan sendiri. Dari pemikiran
di atas, maka disarankan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan murah melalui mekanisme yang dinamakan Small Claim Court. Kesimpulannya, penerapan gugatan sederhana dalam penegakan hukum perdata di Indonesia cukup membantu masyarakat dalam hal menyelesaikan perkara di pengadilan negeri dengan cepat, sederhana, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Perma nomor 2 tahun 2015 menjadi pintu masuk dalam hal kekosongan terhadap hukum itu sendiri yang baru hampir 2 tahun telah dilaksanakan. Beberapa pengadilan yang sudah menerapkan mekanisme Small Claim Court dan ada di beberapa pengadilan negeri yang belum ada yang mengajukan gugatan sederhana. Saran: tujuan hukum untuk peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ini terpenuhi, maka perlu dilakukan revisi terhadap peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana terkait menaikkan nilai gugatan material dari Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta atau berdasarkan nilai ekonomi daerah. Hal ini karena mengacu pada nilai pendapat tertinggi di daerah yang dapat mengkomodir dan memperluas jumlah gugatan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, atau sengketa hak atas tanah menjadi hal menghambat proses gugatan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga perlu ditinjau mengingat sengketa ekonomi syariah dalam lingkup peradilan agama juga menggunakan gugatan sederhana. Penutup, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kurang maksimal dalam penyampaiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.